Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Sobat NW Channel. Ya, lama ya saya tidak menyapa sobat-sobat NW Channel dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, hari ini saya ditemani oleh Depika Wani. Ya, saya dong saya. Iya, pasti bertanya-tanya siapa sih itu? Ini anak saya. Ini anak saya ya, Depika Wani. Jadi menemani saya untuk berbagi malam ini. Jadi kemarin-kemarin maaf ya, saya tidak lama ya, bukannya tidak sih, lama tidak menyapa sobat-sobat NB Channel karena memang ada kegiatan saya ya, seperti itu, kegiatan mengikuti PPG. Jadi saya ya istilahnya menjalankan ya kewajiban-kewajiban. Ya sekarang juga masih mengikuti ya. Terakhir nanti bulan Januari, doakan ya. Doakan saya lulus dan menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban di PPG dengan baik. Dan ya kalau dibilang sempurna ya tidak, tapi yang mendekati lah seperti itu ya. Jadi memang sebetulnya background saya ini kalau melihat di konten-konten sebelumnya ya, video-video sebelumnya, kok ada membahas terkait braille, kemudian juga ada mungkin yang kolaborasi ya anak tunarungu seperti itu, karena memang background saya itu dua, agama dan kekhususan ya, seperti itu. Tapi PPG ini alhamdulillah saya dipanggil dari agamanya, karena memang lulusnya itu yang agama dulu, sebelum yang agama dulu ya, seperti itu. Nah karena saya masuk ke dunia kekhususan, jadi kan saya butuh ilmu dan pengetahuan terkait hal-hal kekhususan untuk menghadapi anak-anak yang memang lebih banyak ragamnya gitu kan, lebih banyak ketunaannya seperti itu. Jadi saya butuh pengetahuan akan hal itu, karenanya saya juga masuk ke dunia kekhususan ya, maksudnya sekolah kekhususan seperti itu. Karena memang untuk menghadapi anak-anak istimewa itu juga sesuatu yang istimewa kalau bagi saya ya, seperti itu. Karena memang di situ metode ataupun strategi itu juga harus banyak ya yang harus dikuasai gitu, seperti itu. Dan banyak juga metode-metode yang memang sebagai bagian dari mereka juga kitanya gitu kan, menggali gitu, metode apa sih yang pas, strategi seperti apa sih yang pas juga gitu buat mereka, seperti itu. Karena kan bukan hanya di pendidikan saja ya, kita melakukan interaksi seperti itu di muamalah bahasanya itu, di interaksi sosialnya juga kan kita harus paham ya bagaimana berinteraksi dengan mereka, seperti itu. Makanya saya membutuhkan hal itu gitu, dengan mengidentifikasi dan mengasesmen mereka kan dari ilmu dan pengetahuan yang saya miliki, paling tidaknya pas ya gitu, metode apa ataupun strategi seperti apa yang harus diberikan kepada mereka. Karena memang kalau kita tahu ya, yang namanya ketunan itu kan juga banyak, ada tunagrahita sendiri juga kan, ada ringan, sedang, kemudian berat, kemudian tambah lagi ada Down syndrome-nya, kemudian yang B yang tunarungu juga sama, ada yang ringan, ada yang sedang, juga ada yang total ya, tuli total, kemudian juga ada yang tunanetra ya, yang A itu juga ada yang low vision dengan yang total juga, seperti itu. Belum anak-anak ADHD dan autis ya, yang dari istilahnya tuh perilaku ya gitu tuh, yang memang fokusnya itu dia memang sebenarnya di lakunya, seperti itu. Kemudian ada juga yang tunalaras, kemudian ada yang majemuk, itu ada juga yang daksanya itu sendiri itu kan, ada yang sipi-sipinya itu sendiri kan, ada banyak ya istilahnya variasinya, maksudnya jenisnya, seperti itu ya, jenisnya itu banyak. Dan dari ketunaan itu sendiri yang sudah bertingkat ya, ada yang ringan, ada yang sedang, itu kan berbeda-beda
dalam apa ya, dalam menyampaikan hal-hal yang terkait pengetahuan ataupun istilahnya terkait sosial seperti interaksi komunikasi itu juga berbeda-beda. Kenapa? Karena tingkatan dari tingkatan-tingkatan itu gitu tuh, yang kita pun harus beradaptasi dengan mereka gitu. Misalkan kayak tuna apa namanya, grahita ya, yang ringan, yang sedang, dan yang berat itu kan caranya itu berbeda-beda, sama dengan ketunan-ketunan yang lainnya ya gitu ya, seperti itu. Kayak yang total harus seperti apa, yang low vision harus seperti apa, kemudian yang tunarungu ringan harus seperti apa, dan yang berat juga seperti apa ya, yang total, kemudian sedang juga harus seperti apa. Itu yang memang harus ya, mau nggak mau gitu dikuasai dengan apa ya, oleh pendidik-pendidik yang ada di kekhususan seperti itu ya. Kalau dibilang berat ya berat, dibilang tidak juga ya happy gitu sebetulnya, karena ya tadi itu sih ada dua background ya yang dipegang sama saya, itu agama dengan PLB kan, jadi otomatis saya harus memberikan pembelajaran terkait akademis ya. Kalau misalkan akademisnya gitu kan, pemahaman ataupun pengetahuan terkait agamanya dengan metode ya yaitu tadi kekhususannya itu yang saya dapat ya gitu, yang saya dapat itu bagaimana cara memberikan pemahaman kepada mereka seperti itu. Kemudian yang apa namanya, ada juga kan program-program khususnya terkait mereka, seperti misalkan tunagrah itu kan ada bina diri, kemudian tunadaksa itu kan ada yang bina gerak, kemudian yang apa namanya, tunarungu ya ada BPK PBI kalau tidak salah seperti itu, kemudian tunanetra ada OM, banyak ya istilahnya yang proksus untuk mereka seperti, dan itu harus kita kuasai juga gitu. Maksudnya yaitu kan membantu mereka untuk tumbuh kembangnya ya, seperti itu. Jadi apa namanya itu untuk sobat-sobat NB Channel ya, ini hanya berbagi. Jadi pada saat baby kita lahir itu betul-betul harus diidentifikasi dini ya, seperti itu. Kalau bahasa kita ini harus diasemen. Jadi harus, kalau bahasa sederhananya itu betul-betul harus diperhatikan sejak dini. Jadi buku itu kan suka ada ya, buku yang warna pink, KIA itu kan seperti itu, ibu dan anak ya, konsultasi ibu dan anak itu kan biasanya di belakangnya ada ya grafik tumbuh kembang si anak, itu betul-betul harus diperhatikan. Itu memang kelihatannya sepele tapi jangan disepelekan. Karena apa? Karena dari hal yang sepele itu cikal bakal ya, istilahnya inti daripada tumbuh kembang anak itu sendiri seperti apa nanti ke depannya. Kalau kita sendiri menyepelekan hal yang sepele gitu kan, kemudian nanti apa sih terjadi sesuatu ke depannya gitu ya, tadi itu gitu, jangan bagaimana kayak gitu. Karena memang apa namanya itu, penanganannya sejak dini itu memang perlu seperti itu untuk kelanjutan daripada baby kitanya seperti itu. Kalaupun misalkan untuk tumbuh kembang ya, kalau tumbuh kembang itu kadang kan setiap bulan itu misalkan anak bisa nekurep, anak bisa merondang gitu, anak bisa ini ya, tiap bulannya itu kan ada. Nah di tiap bulan tingkatan itu ada apa, tingkatan itu sendiri, ada yang terlewat ya, ada yang terlewat itu jangan nanti juga bisa gitu kan, nanti juga ini kan, kadang-kadang kita seperti itu ya pemikirannya kayak gitu. Itu jangan dianggap sepele ya sobat NB Channel. Jadi saya berharapnya kalau misalkan kita menemukan hal seperti itu, kita langsung konsultasi ke ahlinya ya, misalkan ke dokter anak ataupun ke spesialis yang lainnya. Seperti kenapa kok anak saya telat ya gitu, misalkan telat berbicara, telat jalan, ataupun salah satunya itu ada yang hilang gitu kan, seperti dari yang harusnya bisa nungkurep kok dia tidak nungkurep gitu. Itu cepat-cepat ya harus dikonsultasikan kepada ahlinya gitu. Jangan sampai ada keterlambatan untuk penanganannya. Karena kalau dari dini kan, kalau sudah ditangani sejak dini kan istilahnya tidak begitu gimana ya gitu ke depannya untuk baby kitanya seperti itu. Dan kalau misalkan untuk yang masih bayi, kemudian dia tidak respon cahaya gitu kan, kemudian tidak peka dalam suara, itu juga harus diwaspadai. Jangan
anteng aja anak saya gitu kan, seperti itu. Padahal tahu-tahu ya maaf ya ini ya, tahu-tahu dia tidak mendengar, seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi ya di channel. Jadi apa namanya tuh, kalau bahasa kitanya itu identifikasi ya, identifikasi asesmen dini itu lebih lebih penting gitu ya, untuk tidak adanya keterlambatan di masa depannya baby kita, seperti itu. Jadi itu ya sedikit berbagi istilahnya apa ya, pengetahuan, semoga bermanfaat ya gitu, untuk sobat-sobat NB Channel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, seperti itu. Kalaupun misalkan nanti ada mau komen-komen, silahkan tinggal ketik saja ya di kolom komentar, seperti itu ya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.